Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas dasar-dasar memori pada microcontroller ARM. Nanti kita akan membahas bagaimana mode pengalamatan memori pada micro ARM, terus kemudian kita juga akan membahas bagaimana cara menghitung kapasitas memori dan menentukan sebuah alamat memori, serta kita akan lihat sedikit bagaimana peta memori pada micro STM32F103. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita akan belajar dulu bagaimana cara pengalamatan memori pada micro ARM. Kalau boleh saya analogikan, sebuah memori itu ibaratnya seperti loker, tempat menyimpan barang, biasanya ada di kantor atau ada di kampus dan lain sebagainya. Nah, di dalam loker itu pasti terdiri dari cukup banyak lemari-lemari kecil. Di memori pun juga seperti itu. Di sini ada loker kecil, ada lemari kecil, ada baris, ada kolom. Nah, di dalam micro ARM jumlah kolomnya ada 8 bit, artinya setiap kotak ini, setiap loker ini bisa menyimpan angka 0 dan angka 1 saja. Berarti satu baris hanya bisa maksimal menyimpan 8 bit. Kalau kita bicara 8 bit ya berarti maksimal hanya bisa menyimpan 255 desimal. Kalau isinya di sini semua satu, misal di sini isinya satu semua gitu ya. Isinya di sini satu, 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 maka ini artinya nilainya desimalnya adalah 255. Terus kalau misal di sini adalah 1, ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, ini artinya dia adalah 128 dan seterusnya. Jadi pada pengalamatan memori ini yang perlu saya ingatkan kepada adik-adik harus mengerti terlebih dahulu sebelum menonton video ini, yaitu konsep konversi bilangan biner ke heksa atau sebaliknya, begitu juga dengan desimal ke heksa, sebaliknya desimal ke biner dan sebaliknya. Jadi harus belajar itu, harus paham itu terlebih dahulu, baru kemudian belajar tentang pengalamatan memori akan lebih mudah. Nah, ini saya hapus semua tadi ini ya, misal. Nah, artinya di dalam loker itu juga kita sering lihat ada labelnya, ada namanya supaya orang tidak susah untuk mencari mana loker dia. Begitu juga dengan memori. Memori ini juga punya label yang kita sebut sebagai address atau alamat. Di dalam pengalamatan memori pada micro ARM, itu yang paling bawah halamannya adalah 00000000 ya. Ini 32 bit total. Kemudian ke atas naik satu, naik lagi satu lagi, yaitu menjadi 02 dan seterusnya sampai FF. Ini adalah alamat terakhir pada memori ARM. Nah, ini yang kita sebut sebagai address atau alamat memori. Jadi setiap alamat memori kapasitasnya adalah 8 bit atau 1 byte. Atau 1 byte ya, 8 bit ini sama dengan 1 byte. Nah, jadi bisa kita hitung kalau misal sebuah memori ARM mulai dari 000 sampai FFF dan setiap address-nya mengandung 8 bit atau 1 byte, maka kapasitas totalnya nanti akan bisa diketahui atau bisa dihitung. Nanti kita akan sedikit belajar tentang bagaimana cara menghitung kapasitas memori berdasarkan address-nya, berdasarkan alamat memori tersebut. Nah, di dalam memori pada micro ARM diklasifikasikan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tujuannya. Yang pertama
ada memori I/O register atau register I/O, register input output, atau sering disebut juga sebagai register peripheral. Apa fungsinya register I/O atau peripheral ini? Register ini berperan untuk setting, untuk setup, untuk mengatur peripheral yang ada di dalam microcontroller. Apa sih peripheral itu? Peripheral bisa kita definisikan adalah sebuah sistem yang ditanam dalam chip tersebut yang berperan sebagai interface antarmuka antara CPU dengan dunia luar, dengan dunia luarnya si chip tersebut. Misal seperti ini, mikro tersebut ingin membaca keadaan tombol push button. Apakah push button itu ditekan atau tidak, maka si CPU harus memiliki interface antarmuka sebagai penjembatan antara CPU dengan push button tersebut. Nah, interface tersebut kita namakan sebagai peripheral. Lebih spesifiknya, kalau kita ingin membaca push button atau tombol, peripheralnya disebut GPIO, General Purpose Input Output. Ini yang kita sebut sebagai peripheral. Contoh kedua misal, mikro pengen komunikasi dengan mikro yang lain, atau mikro pengen komunikasi dengan device perangkat elektronik yang lain yang ada di luarnya. Sehingga CPU akan membutuhkan interface, sebuah interface sistem komunikasi serial supaya dia bisa mengirim data keluar dan menerima data dari luar. Interface tersebut bisa kita katakan komunikasi serial ada banyak di dalam mikro, salah satunya adalah I2C atau USART dan lain sebagainya. Itu yang kita sebut sebagai peripheral. Contoh ketiga, misal apa sih peripheral itu? Misal, microcontroller pengen men-trigger sebuah MOSFET, sebuah transistor dengan menggunakan PWM, Pulse Width Modulation. Maka CPU butuh interface yang bisa menggenerate, menghasilkan PWM. Nah, interface ini kita sebut sebagai peripheral. Lebih spesifiknya, peripheral itu kita namai timer untuk menggenerate, untuk menghasilkan sebuah PWM. Itulah yang kita sebut sebagai peripheral. Nah, artinya yang perlu saya garis bawahi lagi adalah I/O register atau peripheral adalah sebuah register atau memori untuk mengatur, untuk men-setting sebuah peripheral yang ada di dalam chip tersebut. Itu salah satu bagian atau klasifikasi memori pada mikro ARM. Yang letaknya ada di warna hijau ini dimulai dengan address alamatnya adalah 40000000. Ini adalah alamat berupa bilangan heksa karena diawali dengan 0x. Berarti ini adalah bilangan heksa selanjutnya. Berapa maksimalnya? Maksimalnya nanti akan kita bahas. Kemudian klasifikasi kedua memori pada ARM adalah SRAM atau static RAM. Static RAM-nya atau SRAM, kenapa ada tambahan on chip? Artinya SRAM ini ada di dalam chip tersebut, ada di dalam satu paket dengan CPU-nya. Beda dengan laptop atau komputer. CPU dengan RAM-nya berbeda. RAM-nya kita bisa upgrade, bisa kita lepas, bisa kita ganti yang lain. Tapi kalau di dalam satu chip, dalam satu paket, maka tidak bisa. Kita tidak bisa upgrade RAM di dalam microcontroller. Nah, makanya di sini disebut sebagai on-chip SRAM. Apa fungsi peran dari SRAM? SRAM ini memiliki fungsi peran untuk menyimpan sebuah variabel data. Jadi misal data sensor bisa kita simpan di situ. Kenapa Pak nggak disimpan di register saja? Di register GPR, General Purpose Register, yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu ada 16 register, ada R0, R1, dan seterusnya. Boleh sebetulnya disimpan di register, akan tetapi jumlah register kan terbatas. Hanya ada 16 saja. Misal kalau kita punya variabel 5, is okay, disimpan di register. Tapi kalau variabelnya banyak, datanya banyak,
maka kita butuh space memori yang lebih banyak. Mau nggak mau kita harus memanfaatkan SRAM. Jadi SRAM adalah sebuah memori untuk menyimpan sebuah variabel data. Tapi uniknya di micro ARM ini, ternyata SRAM selain punya fungsi untuk menyimpan sebuah variabel data, ternyata SRAM juga bisa berfungsi untuk menyimpan instruksi atau code atau program. Nah, ini nanti kita akan bahas lain waktu. Ini pengetahuan mikro yang cukup advance, menyimpan sebuah program di SRAM. Kita akan skip itu dulu, tidak akan kita bahas lebih detail lagi. Klasifikasi ketiga adalah flash, memori flash ROM. Kalau kita ingat ROM itu adalah read only memory, sebuah memori yang hanya bisa dibaca saja sifatnya. Sifatnya hanya bisa dibaca, beda dengan RAM ya. Kalau RAM dia sifatnya read dan write, bisa dibaca dan bisa ditulis lagi atau diganti variabelnya, isinya. Berbeda dengan ROM. Kalau ROM ya hanya sekedar dibaca. Nah, flash, ada flash ROM ini, flash ini kata lain dari code atau program atau instruksi. Jadi klasifikasi yang ketiga, yang warna merah ini, yang letaknya ada di bawah, ini adalah memori untuk menyimpan instruksi-instruksi atau program atau code yang nantinya akan dieksekusi oleh CPU. Jadi instruksi-instruksi tersebut bisa kita simpan di flash ROM yang alamatnya mulai dari 0000. Sedangkan SRAM tadi dimulai dengan alamatnya 20000000. Ini semua alamatnya adalah dalam bilangan heksa. Jadi pengalamatan itu familiarnya dialamati dengan bilangan heksa. Apakah boleh sebetulnya alamat itu menggunakan bilangan biner? Boleh saja. Cuma angkanya akan panjang. Digitnya akan banyak sehingga lebih ringkas kalau pengalamatan memori itu menggunakan bilangan heksa. Maksudnya kenapa harus menggunakan heksa seperti itu. Selanjutnya ini kita akan diskusi tentang contoh menghitung kapasitas memori. Di sini ini misal ada contoh jangkauan alamat SRAM dari mulai 20000000 ya. Dari mulai sini sampai alamat terakhirnya adalah 20007FFF. Dan yang ditanya di sini adalah berapakah kapasitas SRAM tersebut. Kita bisa menghitungnya dengan cara yang pertama adalah kita tentukan kapasitasnya dulu, yaitu dengan cara alamat terakhirnya ini dikurangi dengan alamat asalnya, alamat mula-mula SRAM tersebut. Kemudian kalau 7FFF ini dikurangi 000 ini ya, berarti 2 dikurangi 2 ini kan sudah hilang 0. Sehingga tinggal 7FFF. 7FFF ini kalau kita tambah 1 sama dengan 8000. Nah, kok bisa seperti itu Pak? Makanya ini tadi saya sampaikan dari awal, video kali ini adik-adik harus sudah paham dulu terkait dengan bilangan heksa, desimal, biner, konversi, penjumlahan, dan lain sebagainya. Sehingga tidak akan bingung. Kalau adik-adik masih bingung, silakan belajar dulu terkait dengan bilangan-bilangan tersebut, baru kemudian nonton video ini. Sehingga dari pengurangan 7FFF dikurangi dengan 000 ini menjadi 7FFF ya, tentu hilang ini coret, hilang, ini coret, hilang, tinggal 7FFF ditambah 1 menjadi 8000. Nah, ini masih 8000 ini masih 8000 heksa, yaitu 8000 heksa byte. Artinya kalau kita menyebutkan kapasitas memori dalam keseharian, kalau nominalnya bilangan heksa akan tidak sangat familiar. Sehingga dari heksa ini, sebetulnya ini adalah kapasitasnya, cuma kan tidak lazim disebutkan. Berapa umurmu? Umurmu 23 tahun. 23 itu kan bilangan desimal. Tidak mungkin kita menyebutkan sebuah umur itu menggunakan bilangan heksa, apalagi bilangan biner.
Jadi ketika ditanya berapakah kapasitas SRAM, maka jawabnya adalah nilai variabel tersebut berupa bilangan desimal. Maka sehingga 8.000 hexabyte ini kita konversi dulu ke desimal. 8.000 kita konversi adalah 32.768 desimal. Nah, ini kan simbol bahwa bilangan desimal itu kan terdiri dari 10 base angka saja, mulai dari 0, 1 sampai 9. Sedangkan hexa kenapa 16? Karena mulai dari 0, 1, 9, A, B, sampai F. Sehingga ada 16 digit. Nah, ini sudah kita konversi menjadi desimal, yaitu sebesar 32.768 byte. Nah, tapi akan susah juga nyebutkan karena terlalu banyak digitnya. Maka bisa kita sederhanakan, yaitu 32.768 desimal tadi atau kapasitasnya yaitu byte kita bagi dengan 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 ini berapa sih? 2 pangkat 10 adalah 1024. Sehingga 32.768 ini kalau kita bagi 1024 menghasilkan 32 kilobyte. Sekarang satuannya berubah yaitu kilobyte. Sekarang akan lebih enak menyebutkan kapasitasnya 32 kilobyte daripada kita menyebutkan 32.768 byte, terlalu panjang digitnya. Contoh kedua sekarang sudah diketahui nih kapasitasnya. Sebuah SRAM sebesar 16 kilobyte sudah diketahui kapasitasnya. Memori tersebut dimulai dengan alamat 200.000.000 ya. Berapakah alamat terakhir pada memori SRAM tersebut? Kebalikan dengan pertanyaan atau contoh yang pertama. Contoh yang pertama alamat awal, alamat terakhir diketahui, diminta untuk menghitung kapasitasnya. Sekarang kebalikan, kapasitasnya diketahui, tetapi alamat terakhirnya yang belum. Alamat awalnya sudah diketahui. Bagaimana cara menghitungnya? Oke, kita tahu bahwa tadi kalau kita berbicara kilobyte, itu variabel tersebut dibagi 2 pangkat 10 atau 1024. Itu adalah satuan kilobyte. Berbeda ketika kita berbicara meter ke kilometer atau sebaliknya 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Berbeda dengan 1 kilobyte, apakah 1000 byte? Tidak. 1 kilobyte sama dengan 1024 byte, yaitu prinsipnya 2 pangkat 10. Itu kalau kilo. Kalau mega 2 pangkat 20, kalau giga 2 pangkat 30 dan seterusnya. Nah, 16 kilobyte berarti 16-nya harus kita kalikan 2 pangkat 10 atau 1024 sehingga kita ketemu kapasitas memorinya sebesar 16.000 secara detail dalam satuan byte yaitu 16.384 byte. Jadi ini 16 kilobyte sama dengan 16.384 byte. Oke, setelah kita tahu kapasitasnya dalam satuan byte, kita bisa menentukan alamat terakhirnya. Nah, ini kan tadi bilangan desimal. Ini masih bilangan desimal, 12 kilobyte. 12-nya ini adalah bilangan desimal. Sehingga perlu kita konversi 16.384 desimal kita konversi ke hexa. Ini kita konversi ke hexa, jadinya adalah 4.000 hexa. Bagaimana cara konversinya? Adik-adik harus belajar sendiri terkait dengan konversi bilangan desimal ke hexa. Nah, dari hasil konversi ini baru kemudian langkah terakhir, alamat awal tadi yaitu 20000000 kita tambahkan, karena ini berupa hexa, maka penjumlahan di sini juga harus hexa. Tidak bisa ini kita tambahkan dengan yang ini, tidak bisa. Maka tujuannya konversi tadi itu, yaitu alamat awal, alamat pertamanya SRAM, kita tambahkan dengan 4.000, kemudian dikurangi 1. Yaitu tadi mestinya 20004000 dikurangi 1 menjadi 20003 FFF. Jadi ini adalah bilangan hexa merupakan alamat terakhirnya memori SRAM jika dimulai dengan alamat awal ini
dengan kapasitas 16 kilobyte, maka alamat akhirnya adalah ini. Ini adalah jawabannya dari pertanyaan ini atau contoh ini. Oke, saya kira cukup dua contoh tersebut untuk menghitung kapasitas memori, lebih khususnya yang ada pada micro ARM. Selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan peta memori pada micro STM32F103. Jadi sesuai dengan contoh yang tadi, secara umum memori pada ARM dibagi menjadi 3 di sini ya. Ada memori flash, ada memori SRAM, ada memori I/O register atau peripheral. Nah, kalau kita perhatikan di sini, memori pada STM32F103 ini dibagi menjadi 8 blok. Ada blok 0, blok 1, 2, sampai blok 7. Blok 0 ini tadi adalah memori flash, memori untuk menyimpan sebuah program atau code, dimulai dari 000 ya. Kemudian di atasnya ada blok memori SRAM, dimulai dengan alamat memorinya yaitu 20000000. Di atasnya ada peripheral. Nah, yang ke atasnya ini tidak akan kita bahas pada video kali ini. Kita hanya akan membahas 3 memori ini, memori utamanya micro STM32F103. Kalau kita perhatikan di sini, memori SRAM menempati blok 1 hanya sebagian kecil saja. Jadi tidak keseluruhan blok 1 itu digunakan untuk SRAM. Begitu juga dengan peripheral. Peripheral ini menempati memori di blok kedua dan dia juga tidak menempati keseluruhan memori pada blok 2, tetapi hanya sebagian kecil. Oke, kita bahas memori flash dulu sekarang. Memori flash, kalau ini kita expand, kita pelajari lebih detail, di dalam memori flash itu mulai dari alamat 00000000 sampai 1F, FF, ini adalah memori flash. Di dalam memori flash dibagi-bagi lagi. Yang paling bawah, mulai dari 000 ini sampai sebelum ini, yaitu 7FFFFF, jadi kalau 8000000 ini adalah address utama, address pertama pada memori flash memori ini. Sedangkan pada di bawahnya persis memori flash ini ada yang namanya alias. Alias ini adalah di situ sudah ditanam program oleh manufakturnya, oleh STM sendiri. Begitu kita beli, di dalamnya sudah ada programnya, yaitu program untuk menentukan begitu mikro powernya dinyalakan atau begitu mikro di reset, di restart, itu yang dieksekusi apa? Apakah memori flash atau sistem memori? Jadi bahasanya di sini disebut sebagai bahasa booting. Bootingnya mau langsung ke memori flash atau bootingnya mau ke sistem memori. Jadi kita punya dua opsi. Kita bisa begitu mikro dinyalakan, nanti secara otomatis CPU akan mengeksekusi sistem memori, atau kita juga bisa memilih begitu power up, begitu mikro dapat suplai tegangan atau dinyalakan, yang dieksekusi oleh CPU adalah instruksi-instruksi yang ada di memori flash. Kita bisa memilih itu, dan pilihan itu diprogram oleh perusahaan, kita tidak perlu program lagi, yang diletakkan di bawah ini. Nah, pilihan kita mau booting lewat memori flash atau sistem memori ada di pin boot. Nanti kita akan bahas, atau kalau tidak salah di video saya sebelumnya terkait dengan pengenalan STM32 juga sedikit saya bahas tentang memori terkait dengan pin booting ini. Oke, kita tidak bahas lebih spesifik ini. Di atasnya ada memori flash. Nah, program-program kita, instruksi-instruksi kita, itu akan diletakkan di dalam flash memori ini. Mulai alamat rendahnya adalah 8000000 dan sampai maksimalnya adalah 801FFFF. Ini maksimalnya. Ini bisa kita hitung nanti. Berapa sih kalau kita disediakan sebuah memori flash, alamat utamanya adalah
8000000 sampai alamat terakhirnya adalah 801. Kita bisa menghitungnya. Tetapi contoh ini adalah kapasitas total kapasitas memori flash. Kalau berbicara total kapasitas memori flash, berarti memori flash itu mulai dari 000000 sampai ini, sampai 1F, FF, FF, FF. Kita akan hitung berapa sih totalnya. Sama dengan contoh yang tadi, berarti kita sudah tahu alamat pertama dan alamat terakhirnya. Nah, kita tinggal kurangi alamat terakhirnya, kita kurangi dengan alamat pertamanya, yaitu 1FF, FF, FF. Kalau dikurangi dengan 0, ya hasilnya adalah 1FF, F, FF, FF. Ditambah 1 jadinya adalah 20000000. Ini satuannya masih byte, tentu di sini adalah hexa. Maka dengan cara yang sama dengan tadi, heksanya ini harus kita konversi ke desimal. Nggak mungkin kita menyebutkan umur 21 tahun, itu pasti 21-nya adalah bilangan desimal. Nggak mungkin kita bilangan biner atau bilangan heksa. Maka ini harus kita konversi dulu ke desimal. Yaitu ketemu, wah cukup banyak ini, yaitu 536 juta 870.912 byte. Satuannya masih byte. Tentu kalau digitnya banyak gini, kita nyebutkan kapasitasnya akan sangat kesusahan ya. 536.870.912 cukup ribet. Sehingga kita perlu konversi menjadi kilobyte. Caranya seperti apa? Bilangan ini kita bagi dengan 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 adalah satuannya kilobyte, yaitu 1024. Sehingga ketemu kapasitasnya adalah 524.288 kilobyte. Ini juga masih ribet sebetulnya. Masih cukup panjang digitnya, sehingga bisa kita naikkan menjadi megabyte. Jadi 536 juta sekian-sekian, kita bagi dengan 2 pangkat 20, sehingga hasilnya adalah 512 megabyte. Artinya, mulai keseluruhan memori flash ini kapasitasnya adalah 512 megabyte. Mulai dari yang bawah ini sampai yang tertinggi, kapasitasnya adalah 512 megabyte. Atau, bisa kita katakan, kapasitas memori ini pada memori flash adalah setengah gigabyte atau 0,5 gigabyte. Jadi setiap flash, setiap blok 0 ini kapasitasnya setengah gigabyte, blok 1 juga setengah gigabyte, sampai blok ke-7 juga setengah gigabyte. Kalau di sini ada 8 blok, maka total kapasitas memori pada micro ARM adalah 4 gigabyte. Ya, di sini karena ada 8 blok, masing-masing bloknya adalah setengah gigabyte, jadi totalnya adalah 4 gigabyte. Tetapi kapasitas sebesar itu tidak digunakan semua, jadi yang digunakan hanya sebagian. Misal kalau yang ada tulisannya reserved ini, dia tidak digunakan, tidak dipakai, atau hanya untuk cadangan saja. Untuk STM32F103, memori flash-nya mulai dari 800 sampai sekian, sisanya tidak terpakai. Ini sisanya kalau kita gunakan alamat yang ada di sini, walaupun di sini ada alamatnya, dia tidak ada memorinya. Boleh kita analogikakan kalau sebuah memori itu adalah rumah, maka yang kosong ini, yang reserved ini adalah couplingnya, masih tanah kosong, masih belum bisa digunakan untuk nyimpen barang. Sedangkan yang seperti ini, yang sudah putih-putih ini, bisa untuk digunakan nyimpen barangnya. Ketika kita sudah bisa menghitung kapasitas total, kita juga sebetulnya bisa menghitung berapa kapasitas flash memori ini, yang mulai dari 800.000 sampai 801 FF, FF ini. Jadi, disinilah program kita tersimpan. Disinilah code kita tersimpan. Nah, kita bisa menghitungnya ini dikurangi ini, nanti ketemu kapasitasnya. Tapi masih satuan heksa, belum
belum desimal, kita konversi sehingga kita nanti ketemu. Kalau seingat saya, kalau yang di sini adalah misal 8, maka di sini kapasitasnya adalah 64 kilobyte. Kalau akhiran belakangnya adalah B, kapasitasnya adalah 128 kilobyte. Jadi tergantung varian chipnya ya. Kalau kita beli yang 103 C8 misal ya, 8-nya itu adalah menandakan jumlah kapasitas memori flash-nya, maka kita dapat memori flash sebesar 64 kilobyte. Tapi kalau kita beli F103CB misal, maka kita mendapatkan kapasitas memori flash sebesar 128 kilobyte. Nah, ini kalau adik-adik mau hitung, coba dihitung adalah berapa. Ini jadi PR, silahkan dihitung apakah gambar ini untuk C8 atau CB. Itu PR bagi adik-adik yang nonton video ini. Oke, kita sudah selesai membahas memori flash. Mungkin ada beberapa yang iseng atau pengen tanya, apa sih Pak sistem memori itu? Kalau tadi memori flash ini kan sudah saya jelaskan untuk menyimpan program atau instruksi-instruksi kita. Sistem memori ini saya jelaskan sedikit. Sistem memori adalah sebuah bootloader. Bootloader itu sebuah serangkaian program untuk menjembatani ketika mikro tersebut terhubung ke IDE atau terhubung ke compiler. Ketika kita mau upload program, biasanya kita butuh bootloader. Nah, bootloader di STM32 ini sudah disediakan secara khusus. Ada alokasi memorinya dan sudah diupload oleh manufakturnya. Jadi begitu kita beli, di dalam sistem memori sudah ada programnya bootloader. Berbeda kalau kita main-main Arduino. Oke, kalau kita beli Arduino Uno, itu sudah ada bootloadernya. Jadi pabrikan Arduino Uno-nya, bukan pabrikan di dalam Arduino Uno itu kan ada chip namanya ATmega. Jadi AVR dia membuat chip namanya ATmega. Perusahaan tersebut tidak menginstal bootloader. Siapa yang menginstal bootloader? Yang mengupload bootloader adalah pabrikan Arduino Uno-nya. Jadi salah satu bagian dari Arduino Uno adalah ada chip mikro yang namanya ATmega. Jadi yang membuat Arduino Uno itu atau Arduino Uno itu adalah development board atau papan pengembangan. Jadi sudah bukan chip mikro lagi, tapi sudah kompleks rangkaiannya. Nah, yang membuat development board itulah yang menginstal, mengupload, atau menanam program bootloader. Berbeda dengan ketika kita beli chip mikro STM32, di dalamnya sudah ada otomatis program bootloader. Itu bedanya bootloader di Arduino sama di STM32. Jadi sudah ada otomatis bootloadernya. Dan sudah diberi space memori tersendiri. Itu adalah sistem memori atau bootloader yang ada di dalam STM32. Terus kemudian ada istilah option byte. Apa sih option byte ini? Option byte ini juga sudah kurang lebih mirip sama sistem memori. Di dalamnya juga sudah ada program bawaan dari pabrikannya yang digunakan untuk setting proteksi memori. Terus juga digunakan untuk setting peripheral ketika dari standby kemudian hidup. Misal seperti itu option byte atau program yang terletak di situ ini secara default, begitu kita beli IC, di dalamnya sudah ada program itu. Apakah kita bisa merubahnya, bisa mengeditnya, bisa menggantinya? Bisa. Begitu juga dengan flash ini ya. Flash ini tentu kita bisa merubahnya. Kalau tidak bisa dirubah ya, kita tidak bisa ngoding, tidak bisa memprogram. Oke, saya kira cukup terkait dengan memori flash. Selanjutnya kita akan bahas lebih spesifik terkait dengan memori peripheral.
Nah, peripheral ini menempati di blok kedua, dia hanya sebagian kecil saja. Kalau dilihat dari sini, tentu sangat banyak ya. Di sini ada timer 2, artinya di register di sini adalah register untuk menyeting, untuk mengatur peripheral timer 2 dan seterusnya. Ini misal di sini ada register port A, port B sampai port E. Maka di register 4001 0800 ini adalah untuk setting port A. Jadi misal push button tadi, tombol tadi mau dijadikan sebuah masukan oleh microcontroller melewati port A, maka port A ini harus kita setting dulu sebagai input, misal seperti itu. Dan seterusnya, di sini ada port A sampai port E. Jadi ini adalah register I/O input output atau register peripheral yang berfungsi untuk mengatur peripheral tersebut, untuk men-setting peripheral tersebut. Dia hanya alamat puncaknya di sini kalau kita perhatikan adalah 4002. 4002. Jadi masih sisa banyak yang tidak terpakai, cukup banyak yang disediakan hanya sebanyak ini aja untuk STM32F103. Fitur-fiturnya atau peripheral yang ada di dalam STM32F103 ya berarti ada di sini. Mulai dari timer, ada timer 2, timer 3, timer 4, kemudian ada RTC, ada real time clock, ada watchdog, ada komunikasi SPI, komunikasi USAT, ada komunikasi I2C, dan seterusnya. Ini ada semua peripheral-peripheral yang ada di dalam STM32F103. Selanjutnya adalah peta memori khusus di SRAM. Nah, ini kalau kita zoom mulai dari alamat 20000000 di sini ya. Terus kemudian alamat terakhirnya di sini adalah 3F, FF, FF, FF. Mulai dari sini nih kalau kita hitung ya sama setengah gigabit atau 512 megabit ya kapasitasnya. Cuma yang digunakan SRAM-nya hanya sampai 20004FFF saja. Ini juga bisa kita hitung ya, misal 200 4F kita kurangi dengan 200 kita tambah 1. Berarti totalnya hasilnya adalah 5000 gitu ya. Ditambah 1, jadi ini kalau dikurangi ini hilang ya, ini hilang. Tinggal 4FF ditambah 1, jadi ini masih heksadesimal. Satuannya adalah byte. Kita ingin cari kapasitasnya ya. Diketahui alamat awal, alamat terakhirnya, sehingga kita ingin cari kapasitasnya yaitu 500 heksabyte. Nah, ini harus kita konversi dulu. 5000 kita konversi menjadi bilangan desimal byte. Nah, dari sini bisa kita tentukan menjadi misal kilobyte dengan cara dibagi 10 pangkat 2. Di hasilnya yang atas ini dibagi 10 pangkat 2 menjadi kilobyte. Nah, silakan dikerjakan berapakah kapasitas SRAM yang ada di sini. Kalau kita ketahui alamat terakhir dan alamat awalnya. Yang sudah bisa menjawab tadi ada dua soal ya. Soal yang kedua ini silahkan yang bisa menjawab dijawab di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Bila ada kritik, saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.